نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Baik, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali langkah pagi yang mulia ini dan barokah ini. Ya, kita membahas kitabullah, ya, yakni induk daripada segala ilmu, ya, musaddiqul lima baina yadayhi, ya, membenarkan kitab-kitab yang ada di tangan para ahlul kitab sebelumnya, ya, huwa hudal linnas, ya, adalah hidayah bagi manusia, wasiratul mustaqim, ya, adalah jalan yang lurus bagi orang-orang yang beriman. Baik, dengan inilah kita berpegang teguh dan kita mulai membahasnya dari cara pengucapannya hingga tafsirnya dan pengamalannya nanti insyaallah taala. Baik, menyambung materi yang kita telah lalui, ya. Alhamdulillah di minggu lalu kita telah sampai kepada makhraj asy-syafatain, ya, atau asy-syafatani, ya, atau asy-syafatan. Ini semua bentuk penyebutan yang sama, hanya berbeda tempat saja, ya, dalam penyebutan di dalam kaidah lughatul Arab. Ya, adapun ketiga bahasa ini bisa dipakai kalau kita sedang menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Dan kita insyaallah taala akan menghabiskan bab makharijul huruf di pagi hari ini insyaallah taala. Ya. Adapun sedikit pengulangan, ya, dari materi-materi yang telah kita sampaikan. Kita telah menerima definisi atau deskripsi daripada makharijul huruf, ya, apa itu makhraj secara bahasa dan apa itu makharij, ya. Lalu kita telah membaginya menjadi 5, ya, dan belum kita perinci, dan 5 diantaranya ada 3 yang telah kita perinci, ya. Yang pertama makhraj dari tenggorokan, ya, kita urut dari bawah dulu, dari mana sumber tenaga atau power keluar, ya, itu pertama kali melalui leher, ya. Inilah makhraj utama, al-halq, ya, atau leher. Yang kedua adalah lisan, ya. Setelah dari leher tentu yang paling dekat dari keluarnya sumber tenaga adalah lisan, di atasnya lisan. Dan yang terakhir adalah asy-syafatani, ya, atau asy-syafatain. Itulah yang terakhir kali di pertemuan itu kita bahas. Dan hari ini kita akan masuk kepada 2 makhraj yang tersembunyi letaknya, ya, susah dirasa, namun dia terdengar oleh telinga kita. Apa itu? Yang pertama adalah al-jauf, ya, al-jauf. Al-jauf ini sedikit lebih sulit dirasa daripada makhraj aslinya, ya. Saya beri contoh, al-jauf ini adalah tempat keluarnya huruf-huruf mad, ya. Tempat keluarnya huruf mad. Huruf mad adalah alif, waw, dan ya. Ya. Padahal huruf-huruf ini sendiri memiliki makhraj juga sebelumnya telah kita sampaikan. Saya beri contoh seperti alif. Alif melambangkan daripada hamzah, ya, sama dengan hamzah a, ya. Itu makhrajnya sudah jelas kita sampaikan di halaqah yang awal dulu di leher, ya. Baru waw, ya. Waw juga begitu. Dia berada pada makhraj bibir, ya, atau asy-syafatain. Dan yang terakhir adalah ya. Ya sendiri pun juga adalah terletak pada lisan, ya, terletak pada lisan. Namun kenapa ada makhraj al-jauf ini lagi diangkat lagi, ya, atau ketiga huruf ini apakah memiliki 2 makhraj? Nah, ini pembahasan khusus. Itulah kenapa kita letakkan ini di makhraj yang tersembunyi, ya,
atau kita akhirkan pembahasan ini. Baik. Adapun al-jauf ini itu disebut juga dengan keluarnya huruf-huruf vokal jika ditinjau dari secara bahasa ya, istilah bahasa. Keluarnya huruf vokal ya, huruf-huruf vokal Arab itu hanya 3 ya. A, I, dan U ya. Makanya harokat itu ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Iya. Sedangkan Indonesia atau sebagian dari negara yang lain, bahasa-bahasa yang lain itu memiliki 5 huruf vokal biasanya ya. A, I, U ditambah E dan O. Ya. Di Arab tidak ada E dan O. Ya, tidak ada E dan O untuk mengisyaratkan sebuah kata ya, atau sebuah huruf berubah menjadi ke arah O dan E. Ya. Namun ada penyebutan isti'la ya, bagi yang sudah masuk kepada tahsin lanjut, penyebutan isti'la ini berbeda dengan O pada umumnya ya, berbeda dengan O. Jadi al-jauf ini ikhwani fillah a'azzanallahi wa iyyakum adalah huruf vokal yang mana setiap kali kita menyebut kata pasti ya, sudah pasti dia akan melewati huruf ini, akan melewati al-jauf ini. Al-jauf sendiri secara bahasa artinya adalah rongga mulut ya. Jauf ya. Adalah rongga mulut ya, dari tenggorokan ini hingga ke bibir. Nah, sebuah rongga ini, line ini adalah al-jauf disebutnya. Jadi keseluruhan, kalau kemarin kita bahas dari al-halq ya, alisan hingga asy-syafatain, maka al-jauf ini seluruhnya, lainnya. Dan ini mesti terbuka terus. Kalau nggak terbuka, berarti tertutup. Gitu. Berarti tidak ada suara yang keluar, kan seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita mengenal apa itu al-jauf. Al-jauf adalah tempat keluarnya huruf mad, ya, secara artinya. Namun secara istilahnya itu adalah tempat keluarnya huruf vokal, ya, huruf vokal, di mana setiap kali kita membaca huruf, satu huruf itu pasti melewati huruf ini. Begitulah secara istilah. Dan barang siapa yang menjaga huruf ini secara baik, insya Allah akan terjadi perubahan besar-besaran di dalam membaca Al-Quran atau bertilawah. Ya, karena kunci daripada kefasihan ini terletak pada al-jauf. Dan sini terdapat banyak hukum-hukum, ya, turunan hukum dari al-jauf ini. Contohnya, saya ambil contoh nih. Kalau kita mengenal ro itu ada 2 sifat ya. Ya, walaupun kita belum masuk kepada hukum ro di sini, saya memberikan bocoran. Ro itu ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, contohnya yang tebal adalah ar-Rahman. Ya, ar-Rahman itu kan tebal ya. Dalam Al-Fatihah kita ambil contoh ar-Rahman. Bagaimana pembacaan dia pada saat tipis? Pada saat tipis bacaannya adalah ghairil ya, ghairil, ril. Berbeda sifat. Kenapa ro ini bisa berbeda sifat? Apakah terjadi dengan kebetulan saja? Tidak, ya. Apakah ini peraturan dari ulama? Tidak, ya. Sebenarnya terjadi adalah karena kita mengenal adanya makhraj ini, al-jauf ini. Pada saat kita menyebutkan ro, ya, secara otomatis ar-Rahman itu kita sebut ro ditambah dengan alif. Alif. Kita buka alif. Ar-Rahman. Itulah yang dimaksud dengan al-jauf, ar-Rahman. Sedangkan pada saat kita membaca ghairil itu kita baca ro yang kasroh ditambah dengan huruf ya. Ya, di sini ya-nya pun juga kasroh. Yi, ya. Ghairil. Secara tidak samaan dia menyebut 2 huruf ya. Kalau kita bedah ya, lihat dari satu sisi masalah al-jauf ini. Ghairil. Makanya dia bisa menjadi tipis, dan begitu juga untuk seluruh huruf. Ya. Semua huruf penyebutan fathah itu pasti ada a di situ ya, ada alif a. Pada saat penyebutan kasroh pasti menyebut yi. Otomatis mulut itu akan membuka jalur yi ya. Ghairil apa sirotol mustaqim, mau huruf yang tebal mau tipis tetap melalui yi ini. Contohnya seperti itu. Ataupun yang terakhir adalah wu ya. Wow. Ya. Ulu ya, otomatis dia akan membuka jalur ini. Itulah disebut dengan al-jauf. Baik.
Yang kedua, kita mengenal yang terakhir ya, ada makros yang terakhir adalah al-khoisyum atau tempat keluarnya huruf itu ada di rongga hidung. Iya. Sini penjelasannya sedikit lebih ringan. Yang mana rongga hidung ini adalah tempatnya dengung ya. Terjadinya dengung di dalam mulut kita itu karena adanya hidung ini. Ya. Dan hurufnya adalah nun dan mim. Ya, hurufnya adalah nun dan mim. Dan ini juga huruf nun dan mim ini juga punya asal muasal makhraj, yang mana mim itu dari bibir ya, bisa kita rasakan sendiri. Mim dari bibir dan nun adalah dari lisan ya. Nun ya, nun. Mim dan nun. Namun kedua huruf ini adalah menjadi induk daripada huruf dengung. Yang mana jika kita menyebut mim dan nun ini tidak akan bisa tersebut jika kita menutup hidung. Saya ambil contoh. Nun, mim. Tidak sempurna keluarannya. Kenapa tidak sempurna? Karena setengah dari huruf ini masuk ke rongga hidung. Nah, seperti itu. Ikhwani fillah, a'azzani wa iyyakum. Jadi dua makhraj ini yang saya sebut adalah tersembunyi ya. Yang mana dia bisa nampak jika kita gali ilmunya. Ya. Dan itulah tadi penyampaian daripada makhraj al-jauf dan al-khoisyum atau hidung. Jika ada pertanyaan boleh ditanya sebelum kita masuk kepada sesi selanjutnya. Silakan Bapak. Anda buka ini tadi soalnya masih mantul. Ini sekarang masih mantul juga nih Ketua suaranya. Enggak, tapi kita bagus dengar suaranya. Tadi saya pertama kali juga mantul. Bagus, ya? Oh, itu gitu. mungkin network itu. Ini masih network ya, Masya Allah. Tapi bagus kok kedengarannya. tapi bagus kok kedengarannya. Iya, Pak. Mengenai ro tadi. Oh, Masya Allah, Opung. Ini agak mantul juga ya. Iya, nggak tahu. Iya, mantul juga ya. Anda juga mantul, makanya untung pakai ini nih. Kalau nggak susah tadi bicara tuh kita diikutin sama suara sendiri. Tapi kita denger sih clear, Ustadz. Dengernya clear, Ustadz. Clear, alhamdulillah. Kalau Opung yang masih ada mantul sih. Masih mantul ya? Enggak. Ah, udah enggak tuh. Oh, enggak. internetnya kali ya. Udah hilang. Tes. Iya. Mantul nggak, Pak? Tadi. Iya, Opung. Mengenai ro tebal sama yang tip. Saya ada kesulitan menyebut, walaupun di bahasa Indonesia kan nggak bisa tuh. Nah, kira-kira bagaimana melatihnya, Ustaz? Afwan, sedikit terputus. Saya ulangi. Ada kesulitan dalam penyebutan ro ya, Opung. Ro ya. Baik dalam Ro. baca, Ustaz. Jadi membedakan. Kalau yang tebal nggak masalah, yang tipis yang sulit itu. Toib. Jadi Ustaz Abu, saya jelaskan sedikit. Ya. Kalau Opung ini apa pengucapan rohnya ini dari apa? Dari tenggorokan. Bismillah. Ini mungkin terbawa sejak dari kecil mungkin kan, karena terbiasa kan. Jadi padahal kalau makhraj daripada ro itu kan berada di apa langit-langit depan ya, Ustaz ya, dekat dengan nun ataupun lam ya. Iya. Ro itu dekat nun. Iya, betul. Kan dia agak bergetar dia. Nah, ini perlu juga mungkin nanti
coaching daripada Ustadz Abu Umar nih, bagaimana kira-kira untuk mengcoaching pengucapan ro ini? Karena terus terang saya juga ada cucu yang sekarang sedang saya latih juga mengenai pengucapan ro ini. Karena tapi dia kan masih anak-anak, jadi insya Allah bisa saya ini kan. Cuman memang agak sulit karena dia udah terbiasa pengucapan ro itu berada di posisi posisi mana tuh? Langit keras belakang itu Ustadz ya? Iya, dia masuk ke kof itu, biasanya masuk ke kof. Oh. Ya, bukan di getar. Oh iya. Bisa. Ana juga kebetulan kalau boleh cerita, ada seorang murid ya yang masih yang masih SD, umurnya SD di pondok, itu juga mengalami kesulitan mengenai penyebutan ini, ya. Atau kita maaf sebutnya dengan adel ya biasanya ya. Dan ini masalahnya itu adalah penempatan makhrajul huruf saja, ya, atau makhraj daripada ro ini sendiri diperbaiki. Alhamdulillah setelah kita ajarkan sembari jalan, pada saat murid ini menangkap apa itu makhraj ya, ilmu dari makhrajul huruf ini, alhamdulillah itu cadelnya hilang, ya. Namun dengan syarat menguasai dulu ilmu ini, ya. Mudah-mudahan Opung juga bisa seperti demikian, karena Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa, ya, Quran ini adalah penyembuh, ya. Termasuk salah satu ini adalah penyakit yang sangat kecil di mata Allah, ya, untuk mengembalikan makhraj. Jadi ini bukan masalah penyakit ya, tapi ilmu, ya. Jadi kita bisa latih nanti, bisa di coaching ya oleh Ana, bagaimana nanti melatih makhraj ini. Contohnya nanti kita tes makhrajul huruf a, i, u, a seperti itu ya. Atau ro itu ro, ri, ru, ar, ru, ron, roni, rorna, minal, murni, mari, ron, mani, ro. Selanjutnya seperti itu. Nah, ini kalau insya Allah kalau dilakukan semuanya pada setiap huruf hijaiyah, kita dapat merasakan lebih dalam lagi secara praktikal. Ya, secara praktikal insya Allah kita akan rasakan lebih dalam. Sekarang ini ilmunya kita bahas kan ya. Ini dari lisan, seperti tadi ketua bilang, sejajar dengan nun dan lam. Nah, namun penyebutan ini nanti itu perlu ar. Nah, kita samakan nanti dengan nun ya. Nani, nuan, samakan dengan lam nanti juga. Lali, lual, seperti itu. Nah, insya Allah Taala. Tapi itu perlu extra time tuh, Opung. Ya, makasih Ustaz. Baik. Mungkin buka kelas khusus kali itu, ya. Boleh. Insya Kelas Allah. online. Atau di Japri nanti juga boleh nih. Japri, Ustaz. Ya, nanti Japri. Adakan komunikasi verbal melalui Japri juga nggak masalah. Ya. Baik. Ya, yang lain ada pertanyaan? Sebelum kita masuk kepada sesi pembacaan Al-Fatihah oleh 2 orang peserta. Ya. Sepertinya kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah berarti sudah paham semua nih, ikhwah. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kalau materi ini sudah sampai dengan baik. Tapi jika ada pertanyaan, boleh interupsi ya, atau di luar dari majelis, Japriana juga nggak masalah. Insya Allah kita akan jawab semampunya. Baik. Kita kemudian masuk kepada sesi selanjutnya, yakni pembacaan Al-Fatihah ya, perbaikan pembacaan Al-Fatihah kita. Ini insya Allah pembacaan ini akan dikoreksi semakin lama semakin detail ya, semakin sensitif. Kenapa? Karena kita semakin tahu ilmunya. Ya, kalau sebelumnya kita membaca itu berdasarkan
panjang pendek, semakin masuk makhraj, ya ini masuk al-jauf dan al-khusyum, maka kita akan perbaiki jika ada kesalahan yang berkaitan dengannya. Seperti itu. Apalagi nanti terlebih lagi nanti kita masuk kepada bab sifatul huruf. Nah, ini pastinya akan lebih sensitif lagi dalam pengkoreksiannya gitu. Insyaallah taala. Baik, untuk ketua boleh dipilihkan pesertanya. Pertama-tama Nanti di akhir nanti kita kali minta kesempatan untuk ini Papih ya, untuk mengulang ya. oke, yang mungkin lalu. untuk ini Pak Haryanto udah ya? Makasih. Iya, Pak. Pak Haryanto sudah pernah baca Al-Fatihah kan? Udah belum? Lupa. Pak Haryanto sama Boleh Pak diulang. Rama ya. Boleh diulang. Baik, Ya, silakan. baik. Betul, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, sebentar Pak Rianto. Ya. Boleh kita menggunakan nada dasar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah baik bacanya Pak. Kita hanya ada sedikit aja yang harus ditingkatkan. Itu pada ayat terakhir. Ya, bacaan suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, di sini hendaknya kita membedakan antara hamzah dengan ain ya pada kata an'am, an'am ya secara makhraj maupun sifat pada khususnya nanti. Tapi ini dibedakan. Hamzah itu atau alif di sini adalah kasar ya, kasar, dan ain itu halus ya. Jadi siratal ladzina an ya gitu ya. Siratal ladzina na'an gitu. Sedangkan yang ain ya amta alaihim. Masih ada dua ain kan? Amta alaihim. Iya. Jadi kalau digabung keduanya siratal ladzina an'amta alaihim, seperti itu. Ya. Siratal ladzina Pak, boleh. an'amta 'alaihim. Iya, yang pertama sudah bagus Pak. Yang kedua alaihim, permulaannya lebih halus lagi. Alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya, seperti itu. Baik, boleh ulangi sampai habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Yang kedua
di sini ada huruf ghain ya Pak ya. Huruf ghain ini hendaknya jangan sampai terpantul sebagaimana huruf qalqalah ya. Ghairil maghdu bukan magdu ya. Magdu. Ghairil maghdubi. Ghairil Ah, maghdubi. Mau. jadi terjadinya bisa menjadi magdu itu karena kita meletakkan ya huruf ini di lisan ya, di mulut. Jadi magdu itu terjadi karena kita menyamakan ghain ini dengan G bahasa Indonesia ya, G. Jadi pada saat disebut magdu jadinya terpantul karena G itu adalah huruf yang kuat juga ya, secara sifat kalau di bahasa Indonesia itu kuat. G gitu ya. Ini kalau dikenakan kepada sukun, nah dia jadi terpantul. Karena umumnya huruf-huruf qalqalah itu ya, bagi yang tasniah tingkat lanjutan itu karena memiliki sifat syiddah dia. Ya, sifat yang kuat. Po ya, ba, da ya. Ini berpengaruh terhadap penyebutan ghain jika ditempatkan di sini, Pak. Ya. Jadi letakkan dia di leher. Mau. Ya, mau. Iya, seperti itu. Kembali ke dia perbatasan antara leher dengan lisan. Mau, du. Baik, boleh diulang? Mau. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Jadi mau gue Pak ya, mau. Iya, dia di pertengahan ya, antara leher dengan lidah. Itu formasinya seperti itu. Jadi dia ini ya seperti ini. Lihat di screen Ana. Dia di sini. Ya. Kalau tadi di sini nih, magdu ya di sini. Sedangkan di sini mau tuh. Jadi kita mengeluarkannya seperti tercekek gitu. Lidah kita otomatis naik sendiri kan, mau tuh. Dan itu yang barusan sudah benar pengucapannya, alhamdulillah. Baik. Jadi ini menjadi afwan sama-sama Pak, menjadi perhatian hendaknya setelah dikoreksi ini mohon diulang-ulang agar menjadi kebiasaan. Barakallahu fiik. Peserta selanjutnya ya, tadi Pak Rama ya. Baik. Betul Pak Rama. Pak Rama. Mana nih Pak Rama nih? Kalau gitu Papi dulu deh. Ya, Papi dulu boleh. Fatul Papi. Semangat setorannya Papi ini, Masya Allah. Luar biasa. Sepertiga malam terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, sebentar Papi, ulangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik, Papi. Ya, kemarin pembahasan kita fokus kepada bismillah ya. Dan ta'awudz. Afwan, maksud Anda ta'awudz ya, ta'awudz dan bismillah. Ya, barusan tadi membaca ta'awudz sudah baik, alhamdulillah. Sebagaimana yang distorkan via Japri ya. Nah, di sini
Al-Fatihah ini ada sifat-sifat tertentu terutama pada huruf tasydid ya. Dan di sini banyaknya ditebalkan karena tasydid itu banyak di roh. Jadi umumnya penyebutan setiap huruf itu adalah satu harokat ya, satu harokat. Jadi kalau ada tasydid ini ya kita bisa tunjuk di ayat pertama nih Pak Ketua. Iya. Bismillah. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pada lafaz Ar-Rahman dari terdengar lebih buru-buru. Ar-Rahman ya, Ar-Rahman. Jangan terburu-buru. Kita baca di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setiap ada tasdidnya ini jangan terburu-buru. Dan ini dipakai di mana saja ya. Di mana saja kita membaca Quran bertemu dengan tasydid itu jangan terburu-buru melepasnya. Karena hakikat dari tasydid ini, ikhwani fillah, itu ada dua huruf sebenarnya. Jadi di sini Ar-Rahman contohnya nih. Jadi di sini sebenarnya ada dua roh sebenarnya. Ar sama Rahman. Nah, digabungkanlah dia menjadi satu namun dikasih tanda sin seperti itu. Ya. Yang maknanya adalah syadid. Ya, itu kepala sin maksudnya adalah syadid ya, artinya keras, dikeraskan situ menandakan ada dua huruf di situ. Ya. Jadi Papi boleh ulang di bacaan bismillah ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik. Seperti itu. Dan itu ada lagi ya, yang lainnya di bawah ya. Ada Ar-Rahmanir-Rahim lagi di ayat ketiga ya. Ada siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Dan sampai habis itu setiap ayatnya mengandung huruf tasydid. Pasti ada tasydid di dalam Al-Fatihah ini. Jadi mesti dijaga masalah tasydid ini. Baik, ini minggu depan boleh bertemu lagi nih dengan Papi nih, Ketua. Ya. Boleh ya. PR lagi nih ya. PR lagi ya, Papi. Siap kan? Siap, Pi. Ya. Siap. Siap, insyaallah. Oke, Pak Rama. Ya. Selanjutnya. Pak Rama. Ya, Pak. Oh ya, silakan Pak. Al-Fatihahnya. Apa ya? Fadol, Pak. Padahal Pak Rama. Di unmute dulu, Pak. Kok hilang ya suaranya ya? Pak Rama mana ya? Ya. Udah jelas kan? Ya, udah jelas, Pak. Jelas. Dengaran Pak Rama. Fadol, Pak. Sudah ya? Saya mulai. Ya, insyaallah. Boleh. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik, Pak Rama.
Iya, terima kasih telah membaca surat yang mulia ini Al-Fatihah. Kita akan masuk kepada tahsin ya surat ini. Itu pertama di ayat ke-6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini masukkanlah dia kepada shad ya. Shad di sini jangan masuk kepada sin. Sebagaimana kita baca bismillah. Jangan membaca ihdinas siro, tapi ihdinas siro. Lebih ditebalkan. Ya kalau di transliterasi bahasanya tuh mungkin ada o-nya gitu ya, ada a dan u-nya gitu. Naus ya, naus siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim, dan dia ditebalkan naik. Boleh coba ulangi Pak ayat ini? Boleh coba diulangi ayat ke-6 ini. Ihdinas. Mana nih kok hilang? Kayaknya network di Mertilang agak ini nih kayaknya nih. Enggak lagi bermasalah ya. Agak sedikit bermasalah, nggak tahu kenapa. Kalau hostnya bermasalah kayaknya berefek ke yang lainnya ya Pak Ketua ya. Saya Host sih pantulan. ngelihat saya tadi barusan langsung browsing itu masalah ini. Kok kayaknya nggak ada ya? Nggak pernah timbul masalah background ini. Baik. Suara saya nggak terdengar ya, Pak? Iya, kedengaran. Ya, ini sekarang baru terdengar nih Pak Rama. Silakan Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Itu lebih dekat kepada suara shin tadi ya. Lebih ditebalkan. Dia sama dengan sa ya, bismillah, tapi dia ditebalkan. Si gitu. Ihdinas si. Ya, si. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, seperti itu. Ulangi sekali lagi, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, barakallahu fiik. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tadi masuk kepada ghairil mahdu ya, jangan mahdu, tapi maudu ya. Kalau dia terlalu diloloskan, dia nanti larinya ke sini, ke bawah ya. Mahdu. Tapi dia dijepit dikit di tengah-tengah ini. Maudu. Ya, maudu. Mau. Kalau Bapak bisa sebut huruf qaf coba, Pak. Qaf. Ko. Qaf. Nah, di belakang huruf qaf itu adalah huruf ko. Oh, coba mundurkan lagi. Oh. Ah, itu dia. Ko. Ya, coba sebut qaf, ko. Qaf, ko. Ro. Ah, itu dia. Ya, jadi posisinya pas di belakang qaf ya, ngantri di belakang qaf dia, di belakang ko. Baik, boleh ulangi, Pak. Ghairil maudu berarti. Maudu, ya. Ghairil mahdubi alaihim. Bentar. Lebih dijepit lagi. Ghairil mahdubi. Ya. Namun lebih dialirkan lagi. Maudu ya. Masih ada udara di situ, ditahan. Maudu. Ulangin. Ghairil mahdubi alaihim. Baik. Boleh sebut o. Au. Ah, itu dia, Pak. Mau. Ah, itu dia. Mau. Itu dia, Pak. Itu sudah masuk tuh tadi. Mahdubi. Iya, boleh ulangi sekali lagi. Ghairil maghdu ya. Ghairil mahdubi. Ya, sedikit sudah lebih masuk ya. Namun masih belum sempurna ya masuknya. Jadi
di sini Ghairil maghdubi. dia sama dengan penyebutan gho tadi sudah benar. Sudah tepat. Ghairil, hanya saja pada saat disukunkan dia kembali lagi ke gho. Ghairil mau. Cuman beda harokat ya kan? Ghairil Bapak sudah Iya. benar. Ya, bukan khairil tapi ghairil sudah baik. Pada saat disukunkan balik lagi ke ghain tadi. Ghairil maghdubi seperti itu. Baik. Ghairil maghdubi. Mau agak dinaikkan dikit untuk membantu pertama-tama nggak masalah. Mau. Naikkan dikit ininya, bibirnya boleh. Mau. Maghdubi. Kalau boleh lihat di ya, di screen saya. Ya, lihat di sini mau. Nggak apa-apa, bantu dengan bibir. Kayaknya network bermasalah nih. Ada yang bisa dengar suara Ana? Dengar, kita dengar. Nggak ada yang terputus tadi. Ustaz. Dengar ya, oke. Benar, Pak. Dengar ya. Dengar. Masih feedback sound lagi nih. Bisa Pak Rama? Sementara di awal-awal kita bantu pakai bibir nggak masalah. Mau ya, naikkan aja gitu. Mau tuh. Pak Rama. Gimana Pak Ketua? Iya Pak Rama, silakan. Maaf tadi. Iya. Iya. Mau tuh. Kalau bisa lihat di screen Ana itu dibantu dengan bibir ya. Mau tuh. Mau tuh. Ya. Sepertinya networknya kurang baik ini Ustadz. Sehingga Pak Rama nih agak networknya kurang baik ini Ustadz. Saya pun sekarang ngomong masih ada backsound. Iya, ada backsound. Di sini juga ada icon sinyalnya itu merah di sini Pak Rama sini. Oh. Mungkin tandanya merah tuh ini ya. Bad. Tahu juga nih. Saya udah ganti network dari IndiHome pindah ke Telkomsel. Pindah ke hotspot Telkomsel. Masih juga dia ada backsound. Ngerti juga nih. Oh, iya. Tapi sekarang udah hilang. Tadi hilang timbul nih. Mungkin bisa di skip dulu, nanti kalau ada waktu mungkin kita bisa ulang lagi Pak Rama untuk coaching huruf-huruf lain ya. Baik Pak. Ya. Baik Ketua. Ya. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fikuma, telah dibacakan oleh dua orang peserta tadi barusan suratul Fatihah, dan hendaknya bagi peserta yang belum dapat giliran, jika ada bermasalah dengan hal-hal yang sama pengkoreksiannya, itu menjadi catatan tersendiri ya, agar nanti pada saat digilir kita bisa mengkoreksi yang lebih atas lagi. Ya, maksudnya kita bisa mengkoreksi yang lebih dalam lagi, karena barusan tadi masalah ghain tadi itu ya, itu apalagi masalah shot tadi itu masuk kepada lahan yang jali ya. Baik, barakallahu fiik. Kita insyaallah akan masuk kepada sesi tahsinul Quran kita ya. Kita
masuk kepada surat Al-Masad ya, Pak Ketua ya. Ya. Al-Lahab ya. Iya. Al-Masad atau Al-Lahab. Iya. Baik. Anak akan talqilkan seperti biasa. Ya, Anda baca, setelah itu boleh diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada Ya, kita masuk di sini materi baru ya. Adalah qalqalah akbar, ya, qalqalah yang paling besar daripada qalqalah sebelumnya. Nah, ini qalqalah terbesar yang ada di dalam Al-Qur'an adalah jika qalqalah itu diakhirkan dengan tasydid ya. Dia huruf qalqalah dan dia bertasydid, maka dia penyebutannya ada delay sedikit seperti itu, ditahan. Watab seperti itu. Itu yang pertama, materi baru yang kita dapati. Dan yang kedua, ada juga materi baru di sini. Kita baru menemui ya dari bacaan-bacaan sebelumnya adanya tanda pedang ya atau bendera. Ya. Dari huruf dal di sini ya. Yada abi, dan ini dibaca 4 harokat. Ya, dibaca 4 harokat. Lebih panjang daripada sebelumnya. Ya. Kenapa seperti itu? Nah, di sini ada yang pernah tahu ini nama hukumnya apa? Mad apa? Mad jaiz. Mad jaiz apa mad wajib? Jaiz. Jaiz. Iya. Kenapa Pak Jaya disebut mad jaiz? Ya. Apa disebut mad jaiz? Apa ya Pak Ustaz? karena dia berbeda arti ya, berbeda arti antara yada dengan hamzah. Baik. Sebenarnya begini, kaidahnya jika ada huruf mad ya, huruf yang panjang 2 harokat, ya ini semuanya. Jika huruf ada panjang 2 harokat, maka bertemu dengan hamzah dipanjangkan menjadi 4 harokat. Nah, seperti itu. Ya, Pak Ketua boleh minta sharing screen? Ana mau coba. Oke, baik. Mau coba jelaskan di screen. Ya, silakan Ustaz. Baik. Baik, kelihatan sini Pak Ketua ya? Ya, nampak. Oh iya. Nah, kita masuk kepada huruf mad ya sedikit di sini bagi yang sudah mengetahuinya ini menjadi bahan murojaah. Bagi yang belum, mohon diperhatikan. Ya. Di sini ada huruf dal ya. Huruf dal ini jika ditambah dengan alif maka menjadi dal. Panjangnya 2 harokat. Ini 1, ini 1, ini 2. Seperti itu. Da ya, atau dia ini harus fathah ya. Atau dia da ditambah ini dia hurufnya harokatnya kasroh ya. Ditambah dengan ya menjadi di ya 2 harokat.
Ya, ini masing-masing ini satu, ini 2 ya. Toyib. Selanjutnya juga seperti itu. Jika dia ditambah dengan Wow. ini dal, dia huruf harokatnya dhammah, dhammah. Ini di sini hurufnya apa, Pak? Agar dia 2 harokat. Wow. Wawu ya. Wawu. Toyib. Wow. Ini fa-nya. Sorry. Wow. Wow. Iya, dia menjadi du. Ya. Du. Nah, ini masing-masing dia juga sama ya. 1 harokat, 2 harokat, dan yang terakhir adalah 2 harokat. Nah, ini susunan inilah yang disebut dengan huruf mad ya. Ada huruf mad ya. Ini adalah huruf mad. Ya, ini mad. Terjadi huruf mad. Begitu juga jika kita ganti huruf ini ya. Triggernya adalah ini ya. Triggernya adalah huruf mad ini alif ya dan waw ya. Inilah yang kita sebut tadi al-jauf tadi kan. Materi ini. Nah, huruf ini dal ini bisa diganti-ganti semuanya ya. Kalau dia ba misalnya jadi bu ya. Atau dia o jadi o atau ja ju seperti itu ya. Nah, ini huruf bisa digonta-ganti, bukan patokan tambah ini tapi berpatokan dengan 2 ini. Kalau di waw bertemu dengan ini, nah jadilah dia huruf mad. Baik. Nah, penjelasannya jika ini ada tambahan hamzah setelah huruf mad ini, ya, setelah kejadian ini ditambah dengan hamzah, maka panjangnya bertambah menjadi berapa harokat tadi kita sebut 4 harokat. Ya, ini kita ambil contoh di sini. Ya. Yada tadi kan ya. Yada. Yada seperti ini. Ini menjadi panjang 4 harokat. Kenapa ada tanda seperti ini? Nah, ini adalah simbol ya, bukan karena ini dia menjadi panjang. Ini bukan sebab menjadi panjang, tapi ini hanya ada simbol untuk memudahkan kaum muslimin memanjangkan di sini. Karena huruf ini kalau kita bahas sedikit histori itu diambil dari ini dia. Ya. Nah, ini ada gini, ada begini. Yang artinya apa? Mad. Ya. Ini asal muasalnya seperti ini di awal penulisan dulu. Namun berkembangnya penulisan itu menjadi dihapus, semakin dihapus dan sekarang lebih ringan lagi ya. Bentuknya menjadi gini aja dia, seperti itu. Baik. Dan ini bukanlah isyaratnya bukan ini. Ini adalah tanda untuk memudahkannya saja. Tanpa tanda ini pun tetap harus dibaca 4 harokat. Baik, sampai sini mengerti? Ikhwanifillah. Baik, kita kembali lagi kepada screen nih, Pak Ketua. Ya. Di close dulu, Ustaz. Afwan. Ya. Iya. Ustaz, mau tanya. Baik. Ustaz, mau tanya. Boleh, Pak. Ya, kalau tadi dia ada alif, terus kemudian ada ain ya tadi ya, gitu. Hamzah. Dan tadi tanda yang hamzah, terus Ya. ada kasrohnya di atas, itu panjang juga ya Ustaz ya? Contohnya? Ya, harus ya kalau kasroh. Ya, jadi alif gitu, ada kasroh di atasnya alif tersebut, ada apa tadi, hamzah ya Pak ya, hamzah di atasnya alif itu tadi gitu. Itu bacanya panjang ya? Aduh, saya pas buka Namel soalnya. Oh, toib. Pas Namel terus. Iya, pokoknya seperti ini. Ya, ini ada di apa namanya ini, tabat ya ada. Nah itu alif kan itu Ustaz, ini tadi Ustaz. Nah ini nih
alifnya baik. alif, nah itu ada hamzah di atasnya, nah itu dia Ustaz. Oh ya, itu Aib. Mau hamzah itu di atasnya hamzah di atas apa hamzah di bawah? Itu tetap dia panjangnya 2 Ya, harokat. Yang penting font panjangnya 4 harokat. Yang terpenting adalah setelah huruf harokat ya. mad bertemu dengan hamzah. Mau tabat siada a itu jadi 4 atau tabat siada u atau tabat siada i itu sama 4 harokat. Saya ambil contoh misalnya seperti itu. Mm-mm. Antara a i u itu nggak masalah. Yang penting dia bertemu dengan hamzah, huruf mad ini. Misalnya seperti ini, kita ambil huruf selanjutnya ya. Ada ma'au. Nah, itu 4 harokat kan. Contohnya selanjutnya nih ada auna harokat ya. 5 itu ya, oke. Iya. Misalnya ada auna nih. Kalau misalkanlah setelah na ini bukan ain. Auna anhu ya, bukan ain tapi hamzah. Ini na ini pun jadi 4 harokat. Auna a. Contohnya seperti itu. Ya. Sebabnya itu karena hamzah. Atau di sini ada maluhu. Contohnya ya. Ada maluhu. Kalaulah diganti ini setelah hu ini waw, waw ini diganti menjadi hamzah, maluhu a. Nah, seperti itu. Pokoknya setiap dia bertemu dengan hamzah, dia menjadi panjang. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail itu di sifatul huruf. Kenapa sih hamzah ini menjadi hukum tersendiri seperti ini? Itu adalah salah satunya alasannya karena hamzah ini adalah huruf yang memutus udara. Ya, memutus udara. Kalau kita menyebut hamzah ini, kita pasti terputus udara dalam mulut. Contohnya, tabat siada abi. Nah, langsung habis udara di situ kan, diputus. Ya, ya. Itulah sifat. Nanti kita akan perinci lagi insya Allah ta'ala. Di sifat. Satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Kalau ini kan di Quran Utsmani Ustadz. Kalau saya belum cek kalau di Quran Kemenak itu sama notasinya sama ya Ustadz ya? Sama. Juga kalau masalah hamzah ini sama. Ya. Cuma ada di beberapa aplikasi Quran yang mungkin original dari sana ya. Saya pernah lihat di Windows kalau nggak salah tuh di lupa nama aplikasinya. Dia tanda ini udah nggak ada lagi Pak. Jadi tadi seperti dikatakan Ustadz Abu Omar itu, kita membaca mat itu bukan karena ada tanda panjang ini. Jadi tanda panjang ini pun hilang. Kalau ada ketemu sama hamzah tetap harus 4 harokat. Gitu. Ya. Ini terutama nih kalau para santri-santri tahsin 2 nih opung nih ya. Nah, nanti kalau dites nanti ada itu keluar itu. Ini bacanya apa, hukumnya apa? Baca berapa harokat gitu. Tapi nggak ada tandanya ini. Kita selama ini kan membaca mat itu kan membaca panjang pak harokat itu karena ada tanda ini. Padahal sebenarnya rumusnya adalah bendera. Dia bertemu dengan hamzah dia dibaca. Iya bendera. Rumusnya adalah huruf mat bertemu dengan hamzah itu huruf aja. Mat ketemu dengan hamzah pasti intinya baca adalah itu. Harokat. Jadi huruf mat tobi'i ketemu hamzah dia bacanya 4 harokat. Iya. Mat tobi'i bertemu dengan hamzah maka dia menjadi antara 2, mat wajib muttasil atau mat jaiz munfasil. Tapi kita nggak usah bahas nih bahasa Arabnya ya. Masalah terminologi. Kalau dia yang 2 harokat bertemu dengan hamzah udah wajib dipanjangin menjadi 4 harokat. Seperti tadi. Baik, seperti itu ya. Afwan Ustadz. Iya, boleh, bagus. Kalau yang ayat 4 termasuk juga enggak, Pak Ustadz? Ayat 4? Enggak, ini bukan mat tobi'i ini, Pak. Oh, bukan ya. Ini bukan dia bukan mat tobi'i. Kenapa? Karena antara ro dengan hamzah ini terpisah ya. Mereka memiliki harakat masing-masing. Wamro'atuhu. Sedangkan kalau yang kayak di sini tadi Pak Agus, nah ini tadi ini kan nihu ini kan 2 harokat nih. Kalau ada hamzah di sini bacanya amluhu gitu. Oh, iya. Ya. Dia terima kasih, Pak. Hamzahnya itu
di ayat yang wamro'atuhu itu terpisah, masing-masing punya harokat. Tapi kalau di sini contohnya pundur lagi ke ayat 3 tuh. Ada naron ya, atau za, naron za. Lihat za-nya itu kan memiliki alif juga tuh ya. Iya. Tapi kan dia masuk kepada za, digabung jadi za dia. Nah, enggak alif di sini Iya. atau hamzah di sini enggak punya harokat. Nah, di situ Iya. menjadi harokat dia. Baik, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Afwan, bagus. Ya. Baik, kita lanjut ya. Ya. Ya, ayat selanjutnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Sayasla naran zata lahab. Iya. Ikhwah, di sini adalah pembahasan ya mengenai uniknya dari mushaf Utsmani ini. Lihat di sini ada sayasla naran zata lahab. Di sini kan ada didengungkan ya. Dan tandanya berdengung itu dalam mushaf kita ini adalah tanwinnya itu ya, tanwinnya itu tidak sejajar. Nah, kalau dalam mushaf Utsmani, jika tanwin tidak sejajar gini, pasti ada hubung kait dengan huruf setelahnya. Seperti itu. Naron. Nah, dibantu dengan tanwin tidak sejajar, berarti ada dengung di sini. Jadi nggak perlu kodifikasi berdasarkan warna lagi. Kelebihannya di situ. Iya, kelebihannya di situ Utsmani ini, Papi. Kita boleh lihat ini surat sebelumnya ya. Surat sebelumnya. Di sini. Kufuwan ahad. Ini tanwinnya sejajar ya. Kufuwan ahad. Berarti dia tidak ada hubung kait dengan wow. Iya, ada pertanyaan atau ada yang angkat tangan tuh, raise hand. Ya. Maaf, Afwan. Itu tadi saya. Iya. 4 harokat atau 4 sampai 6 harokat ya, Tat? Iya, itu boleh 2 ya, 4 atau 6. Boleh sebenarnya ilmunya seperti itu. Ada yang memakai dengan 6, itu juga nggak masalah. Itu pendapat yang dibenarkan juga. Tapi di halaqah kita ini untuk mendisiplinkan ilmu, kita pakai dia 4 harokat. Nanti 6 harokat kita pakai dia di mad lazim nanti. Insyaallah. Afwan Ustaz, tanya. Baik. Di surah ketiga itu terakhir di huruf ba itu tidak sejajar, tapi itu bisa diwasol ya Ustaz dengan ayat setelahnya ya. Jadi naron zata lahabiw bisa ya Ustaz. Iya, betul. Karena hakikatnya di sini bersambung semua ya. Kita sudah jelaskan sebelumnya mengenai Quran Utsmani ini, itu dari Al-Fatihah hingga An-Nas itu semua bersambung ayatnya. Makanya di ayat ketiga ini menuju ayat keempat itu diwasolkan. Ya, diwasolkan. Hanya dipisah dengan huruf aja 3 di situ. Lahabiu seperti itu. Makanya tanda kasroh di sini, kasroh tain di sini ya. Huruf tanwin yang kasroh dia mereng karena ada hubungan dengan wah, seperti itu. Itu sampai akhir nanti. Atau lihat di ayat sebelumnya ya. Ayat terakhir afwan. Mim masadin itu kan ada mim ya. Itu maksudnya berdengung bertemu dengan bismillah. Mim masadin bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Uniknya ini Quran Utsmani ini disambung semuanya. Ya dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Maka jelas hukumnya nampak terang benderang ya. Berbeda dengan misalnya Quran yang dari Kemenak itu dipisah. Ya, jadi tidak ada hubung kait antara ayat dengan ayat sehingga kita harus belajar lagi bagaimana kalau misalnya kita menyambung dari ayat 3 ke 4 tanpa waqaf, diwasol seperti itu. Contohnya seperti itu, Pak. Nah, inilah kelebihan dari Quran Utsmani ini.
Ya, ada lagi pertanyaan? Banyak, Pak. Iya, Pak Ustadz tanya, Pak Ustadz. siap Pak Jaya. Tadi yang maksudnya bagaimana Pak Ustadz tanwin yang sejajar, berarti ada yang tidak sejajar juga. Penulisannya Iya. bagaimana ya? Toyib. Seperti ini. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya ada Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas ya. Lihat di ayat terakhir ini ada lahu kufuwan ahad. Kalau sejajar ya, saya ambil istilah Arabnya ini adalah izhar dia. Izhar harus jelas. Kufuwan ahad, bukan kufuwan ahad, bukan, tapi kufuwan ahad. Seperti itu. Berbeda halnya dengan yang tidak sejajar. Kita ambil contoh di ayat ini ya. Ayat yang kita baca barusan. Di ayat pertama saja sudah tidak sejajar ya. Abilahabin watab. Berarti masuk dia. Ba di sini, tanwin di sini masuk kepada waw. Hukumnya di sini adalah apa nih? Ikhfa atau idgham? Baik, kita bahas dulu ya. Idgham ya, baik. Idgham bi gunnah. Gunnah. Ya. Idgham bi gunnah. Maksudnya kita lebih ke ini. Jika tanwin tidak sejajar ini, maknanya ada pasti hubung kait dengan huruf setelahnya. Apakah dia idgham atau dia ikhfa ya, atau dia gunnah musyaddadah ya, atau dia idgham bila gunnah juga bisa. Pokoknya pasti ada terjadi hukum di sini kalau tidak sejajar gini. Intinya itu seperti itu. Lebih enak ya, Tat. Lebih enak sebenarnya kalau kita terbiasa dengan Quran ini, sebenarnya jauh lebih enak. Ya. Kita lihat aja kan berapa banyak itu tanwin yang posisinya itu bukan di kanan tapi di kiri gitu kan. Wah, itu kan susah kita lihat ke bawah tuh ini bin ini dengung apa enggak gitu kan, karena sambungannya di ayat yang di bawahnya gitu kan. Iya. Dengan ada bantuan ini jauh lebih mudah membantu kita ya, khususnya orang non Arab untuk membaca Quran. Seperti itu, Pak Jaya. Ya. Ron. Baik. Kita sambung lagi. Ustadz, Afwan, ya. kalau itu kan fathatain atau kasrotain, bagaimana dengan domatain? Apakah ada kode-kode juga? Iya, sama juga. Tidak sejajar dia domatainnya. Lihat di sini, hablum ya, itu domatainnya enggak sejajar ya. Hablum. Nah, itu dua itu. Cuman dia dengungnya masuk kepada gunnah musyaddadah ya kan. Masuk dia hablum ya, hablum mim masad. Bedanya sama yang satunya lagi? Habl. Kalau yang satunya lagi ada nggak contohnya di sini? Maksudnya yang domatain yang tidak sejajar ya? Iya. Bolak-balik. Lain. Atau yang seperti 69 itu ya, Ustadz? Iya, seperti 69. Boleh saya ingatnya surat Ali Imran. Boleh buka Ali Imran, Pak Ketua? Kayaknya di Al-Ikhlas di Qul Huwallah tadi ada, Ustadz. Ada ya? Oh, taib. Boleh ke bawah lagi, Pak Ketua? Ke bawah kita ke Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahadun ya. Taib. Taib. Pak Ketua. Ketua lagi itu online. Lagi online kayaknya. Taib. Iya. Saya lagi ada telepon sama Ustaz Rafiq sebentar ya, Ustaz. Nanti lanjut aja, Ustaz. Taib. Iya. Di ayat Qul huwallah itu ya. Itu ahadun, benar. Dia ada nun kebalik seperti itu. Iya, seperti ini. Ini tidak ada hubung kait dengan ayat setelahnya. Qul huwallahu ahadun. Boleh naik lagi Pak Ketua sambil nelpon. Iya. Beda ya di sini ya, Pak? Ya. Berarti domatain di sini ada hubung kait dengan huruf setelahnya, itu aja. Apakah dia nanti kalau misalnya di situ ada lam, misalnya bukan mim ya, hablul, berarti kan dia masuk ke lam ya.
Iya. Contohnya. Tapi dia tetap tandanya di sini nggak sejajar Oh. karena ada hubung kait dengan huruf setelahnya. Oh. Gitu. Baik. Kita sambung lagi ya. Ikhwah. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Baik. Baik. Fi jidha hablum mim masad. Ya, ikhwah jangan lupa untuk penekanan pada mim yang bertasdid ya. Mim bertasdid itu selalu dimanapun posisinya dia menjadi gunnah musyaddadah. Ya, gunnah musyaddadah. Mim masad atau hablum mim masad. Lamakan di situ nggak masalah ya. Karena hukuman di situ berdengung. Baik, kita ulangi. Fi jidha hablum mim masad. Baik, barakallahu fikum ajmain. Maaf, saya telepon sama Ustaz Rafiq barusan. Baik, enggak apa-apa, Pak. Mungkin kita ini ya, sempat nggak ini cari hukum daripada ini setiap ayat ini Pak Ketua? Sempat saya rasa. Sempat ya. Baik. Ini kita talaki kan nanti gantian nggak? Kalau kita punya waktu, kita bisa langsung talaki ganti-gantian. Ya, saya rasa talaki aja Ustaz. Talaki ya, boleh. Kalau nanti yang ada urusan boleh untuk diluankan ya, membaca ininya ayatnya. Ya, saya urutin ya. Kita cari hukum dulu nih, Pak Ketua. Cari hukum dulu silakan. Hukum dulu ya, baik. Ya, di ayat pertama ada berapa yang dipanjangkan nih, ikhwah? Ya, ada ada dua ya. Ada dua ya. Yang pertama adalah di da ya. Dan yang kedua adalah di. Baik, ya. Ayat kedua. Ada berapa yang dipanjangkan di sini? Tiga. Lima. 3, 4, 5 nih. Baik. Ada khilafiyah di sini. Kita buktikan dulu ya. Masya Allah. Baik, yang pertama di ma ya. Ma, 1. Baik, yang kedua di ya. Tiga di empat di iya, yang kelima di ma. Baik, Masya Allah. Jadi yang benar adalah 5 ya, ikhwah. Ya. Ayat ketiga, silakan. Ada 4. Ada 4 apa 3 nih? 3. Baik, buktikan ya. 4. Ron. Baik, yang jawab 4 nih tanggung jawab nih ya. Melebihkan ya. Baik. Ya, pertama na ya. Nah. Yang kedua? Oh, afwan. Yang pertama adalah lam ya. Lam. Yang kedua adalah ya. Tiga. Ron masuk nggak nih? Masuk. Ron nggak masuk ya? Oh, karena nggak masuk. Tanwin silang. Iya, karena dia ada hubung kait dengan yang setelahnya. Yang setelahnya ya. Ya, jadi dia nggak masuk Ron di sini. Ya. Baik. Yang terakhir adalah za ya. Di 2 ya. 3. Berarti hanya 3. Hanya 3 ya. Hanya 3. Baik. 1 pertama la, na dan za. Dan semuanya adalah 2 harokat. Ya. Ayat keempat. Tafadhol ikhwah.
Satu. Dua. Satu. Nah, hamma. Dua ya. Dua. Baik. Yang pertama. Yang pertama di hu ya. Wa mro'atuhu ya, baik. Yang kedua ma ya. Hamma, baik. Ayat terakhir. Tiga ya. Barakallahu fikum. Jemain. Ada tiga. Iya betul. Jawabannya adalah ada tiga. Yang pertama fi dan ha. Barakallahu fik. Ya, sekarang kita mencari tebal tipis ya, Pak. Tebal tipis. Di ayat pertama ini mana yang harus ditebalkan? Ada? Ada huruf ba ditebalkan. Apakah ba masuk huruf yang tebal? Tipis. Tipis ya. Yang Tipis. tebal itu dimaksud di sini, sementara definisinya adalah yang ada kandungan huruf O-nya. O. Kalau dia fathah dia O gitu. Di sini nggak ada ya? Nggak ada. Baik, nggak ada. Ayat kedua, ada yang ditebalkan di sini? Ada. Iya, huruf apa tuh, Pak Rama? Allah. O ya. Ma'au. Ya, betul. Ada satu saja di sini. Au. Nah, ini harus tebal hurufnya. Au. Nah. Baik, ayat ketiga. Ada yang ditebalkan di sini? Satu ya. Satu atau dua? Ada dua ya. Baik. Yang pertama adalah sayos ya, ini harus tebal nih. Sayos. Yang kedua adalah naron ya, naro. Ro di sini tebal ya. Naron. Ya, ada kalau ada unsur o itu pasti tebal. Hurufnya tebal ya. Baik, ayat keempat, ikhwah. Ada berapa di sini? Dua. Ada dua ya. Oh, Iya, ada dua. Pertama adalah ro dan po. Nah, po ini adalah huruf yang paling tebal nih. Benar-benar huruf tertebal adalah po. Semua sifat dihimpun oleh huruf to ini, ya. Baik, ayat terakhir. Ada yang ditebalkan di sini, ikhwah? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fikum jami'an. Ya, kita masuk kepada dengung ya, Pak. Ayat pertama, adakah yang didengungkan di sini? Ayat pertama? Tidak ada. Tidak ada. Benar nih. Habiu ya, kita baru bahas tadi ya. Kalau dia ada huruf merah gini ya, tanda merah gini, nah, tidak sejajar, dia pasti ada hubung kait. Dan di sini ternyata adalah dengung, yang tidak sejajarkan itu adalah karena dengung. Baik, ada satu. Ayat kedua, tidak ada. Yang didengungkan nggak ada ya? Iya, opung tidak ada, betul. Ayat ketiga, Ada. ron ya, Satu. masuk ron. Satu ya, baik, ron. Ini hukumnya apa nih, ikhwah kalau tahu? Naron. Itu Ikhfa, barakallahu fiik. Baik, ikhfa Kiki. Barakallahu fiik. Iya. Ayat keempat. Tafadhol, ikhwah. Ada yang didengungkan di sini? Ada. Betul nih. Masya Allah, hamma ya, betul opung ya. Oh iya. Masya Allah. Hamma. Kenapa hamma dengung? Karena induk dari dengung ini tadi kita baru sampaikan ya. Huruf dengung itu mim dan nun. Kalau mim dan nun ini bertasdid, harus dia berdengung. Harus lama dia ditekan. Ya. Di awal-awal kita baca dulu surat An-Nas. Gimana? Qul a'udzu birabbin nas, ditahan seperti itu. Nah, di sini sekarang mim nih kasusnya.
hamma ya, hamma seperti itu. Baik. Ya, ada satu saja berarti di sini di ayat terakhir. Ayo ikhwah. Mudah-mudahan nggak ada kesalahan ya. Dua. Ada berapa? Dua. Oh iya, 2. Yang pertama di mim dan Mim. mim Lagi ya. lagi. Iya. Ini ikhwah, ini ada sedikit ilmu tambahan. Lihat di sini kok nun di sini tidak ini ya, tidak ada tandanya, harokatnya ya. Itu juga salah satu indikasi bahwa nun ini ada hubung kait dengan huruf setelahnya. Iya. Ya, kalau nggak ada harokat gini. Lihat ayat kedua. Anhu maluhu ya, anhu. Ayat kedua tuh ada ma'aghna anhu. Di situ nunnya ada tanda sukunnya ya. Ada Iya. tanda sukunnya, betul kan? Ada tanda sukunnya. Sedangkan di bawah tidak ada. Nah, maka di sini ada hubung kait nanti. Ya, kita ambil contoh boleh di ayat sebelumnya. Itu ada surat An-Nas, Pak Ketua. Surat sebelumnya, surat An-Nas. Ada di ayat mi. Ya. Jadi hanya nun saja. Min syarri ma khalaq. Ya, di sini ya. Baik. Sama ya. Min syarri ma khalaq. Nah, setiap nun di sini tidak ada kepalanya. Wamin itu enggak ada. Ya. Berarti ada hubung kait dengan huruf setelahnya. Nah, ini juga Setelahnya. ya. Kalau tadi kita bahas masalah tanwin yang tidak sejajar, sekarang nun juga seperti itu ilmunya. Baik. Bisa dibilang nggak perlu dibaca ya Ustaz? Iya, bisa dibilang dia kalau misalnya nggak perlu dibaca tuh seperti idgham. Ya, contohnya nanti kita akan bahas masalah hukum tajwid ya. Ada yang nggak perlu dibaca nunnya, ada yang bacanya itu dicampur. Kalau di sini, Papi, ini dicampur nih dengan shin. Ya, antara nun dengan shin ini samar. Nah, itu yang dibilang ikhfa tadi itu, samar. Min syarri ma khalaq. Nah, paham ya? Wa min syarri ghasiqin. Wa min syarrin nafas ya. Wa min syarri hasidin, seperti itu. Disambung burkan ya, disamarkan antara nun dengan shin. Baik. Nah, kita kembali lagi ke ayat yang kita bahas di hari ini. Nah, ini yang seperti Papi bilang barusan. Kalau di sini min di sini ini nggak dianggap min nunnya. Wa mim, langsung lanjut dia kepada mim. Nah, sini hukumnya ada yang tahu ikhwah apa? Hukum nggak dianggap gini, idgham. Baik. Jadi idgham itu kasihan nih huruf nun atau mim yang nggak dianggap dia. Dia masuk kepada huruf setelahnya. Nah, nanti kita akan bahas secara terperinci karena di sini ada juga yang baru masuk kepada halaqah ini ya, halaqah tahsin. Nanti kalau dibebani dengan istilah ikhfa idgham ini takutnya berat. Sementara kita bahas adalah ini dengung dulu. Masalahnya ini dengung. Baik. Ikhwah fillah ya. Kita sampaikan kepada pembacaan ya. Berarti ini ketua ya. Iya, yang toib. Ada satu lagi ya, ikhwah, adalah pencarian kolkolah. Afwan, ada 4 kita yang kita harus cari. Satu lagi adalah pencarian kolkolah. Di ayat pertama ada yang dipantulkan di sini. Satu ya. Toib. Di huruf watab. Ada yang tahu hukumnya di sini, Pak? Kolkolah kubro atau sugro? Kubro. Toib. Nggak ada yang bilang kolkolah akbar ya sini ya. Barusan disampaikan. Iya.
Qalqalah akbar di sini ya, atau qalqalah yang paling besar. Ya, kenapa? Pada saat dia ada tasdid. Ya, jadi ada delay. Sebenarnya ini ada juga yang tidak masukkan ini ke dalam qalqalah. Ya, karena apa? Karena delay itu bukan karena sebab qalqalahnya, tapi sebab karena tasdidnya. Saya ambil contoh. Abilahabin watab. Kelihatan seperti qalqalah, tapi bisa disambung. Kalau disambung dia juga seperti itu penyebutannya. Abilahabin watab bama seperti itu kan. Nah, itu ada yang tidak memasukkan ini ke dalam qalqalah, tapi kita masukkan dia ke dalam qalqalah ya. Tapi qalqalahnya adalah qalqalah akbar ya, qalqalah yang paling besar di antara semuanya. Baik. Ayat kedua, ada qalqalah di sini? Ada. Ya. Ya, kasab ya, kasab. Ini masuk qalqalah apa nih, Pak? Kubro ya. Kubro apa sugro nih? Lagi-lagi kita khilaf nih ulama di sini nih. Kubro ya. Kubro, baik, kubro. Kenapa dia kubro, Pak? Nggak ada tasdidnya. Di belakang. Pertama nggak ada tasdidnya. Di ujung. Karena di ujung, betul. Ya, karena di ujung terakhir dia, karena terakhir itu dibaca besar. Baik. Ayat ketiga ada qalqalah. Ada. Di ujung juga. Di ujung ya. Dia juga sama dia qalqalah kubro ya. Kubro. Baik. Yang keempat ada. Ada ya. Ada. Ayat terakhir juga ya. Ayat terakhir. Latal hatob. Iya, di ayat terakhir ini ada Pak di sini? Ada berapa? Ada dua. Poib. Yang pertama Habalum sama Masada. Nah, habalum ini apa hukumnya? Suhro. Qalqalah sugro ya. Nah, qalqalah sugro ini ikhwani fillah, jangan dibaca hablum ya, hablum jangan, bukan hablum, tapi dia hablum, lembut saja masuknya. Hablum. Beda dengan masad. Nah, yang terakhir itu masad. Nah, itu memang ada keras dia karena dia kubro ya, karena dia besar. Sedangkan yang di sini hablum mim masad ya. Kalau dibuat hablum itu membesarkan qalqalah di sini namanya ikhwah. Ya, bukan hablum tapi hablum mim masad. Baik. Suara robot. Iya. Suara robot. Baik. Barakallahu fikum ajmain. Jadi ada tiga macam qalqalah nih Ustaz ya? Iya, betul. Pak Ketua. Iya. Ada tiga macam qalqalah di sini, masuk kepada qalqalah akbar di sini ya. Qalqalah akbar. Ya. Yang paling besar. Ada juga yang memasukkan ini qalqalah wusto. Ya, ini masalah istilah saja ya, masalah istilah. Namun yang paling penting adalah ilmunya. Kenapa terjadinya itu adalah seperti itu? Karena dia di tengah dan di ujung, ya. Atau di ayat pertama ini karena dia ada tasdidnya. Tasdid akbar. Iya, ada tasdid. Karena ada tasdid itu alasan utama, bukan karena istilah tajwid tadi. Baik. Kita masih sempat nih Ketua baca. Ya, saya serahkan ke bapak-bapak nih. Kalau saya free nih, bapak-bapak ada waktu untuk talaki ini? Udah waktunya Pak. Oh, udah waktunya ya? Iya. Oh, acara ya, berikutnya. Kalau gitu kita talaki di minggu depan kali ya? Iya. Iya, insya Allah. Karena insya Allah di minggu depan itu, karena kita sudah habiskan bab makhorijul huruf ya, minggu depan kita akan lakukan murojaah ya, murojaah ilmu. Nah, dan di pertemuan yang selanjutnya lagi nanti baru kita akan masuk kepada bab baru yang sangat penting, kedudukannya adalah sifatul huruf. Ya, ini bab yang sangat menarik sekali nih. Yang mana dua bab besar ini antara makhorijul huruf dan sifatul huruf, karena ada ilmu inilah makanya huruf pembacaan Quran atau bahasa Arab ini bertahan hingga ribuan tahun kefasihannya. Ya, fasihannya ya, bukan
bahasanya tapi kefasihan otentik tetap. Inilah yang disebut dengan fusha tadi, bahasa yang fasih. Karena ilmu ini dibahas cara pengucapannya bagaimana, seperti itu kan, keluarnya bagaimana, sifatnya bagaimana. Baik. Dan itu murojaah kita di minggu depan insya Allah tidak memakan waktu lama ya. Dan kita bisa sambung langsung habiskan surat Al-Lahab ini insya Allah taala. Ya ikhwani fillah, hingga di sini ada pertanyaan boleh dilontarkan. Tidak ada. Cukup Ya, tidak ada ya insyaallah taala. Alhamdulillah panjang penyampaian materi karena banyaknya pertanyaan. Alhamdulillah menandakan grup ini aktif ya dan proaktif. Ana berdoa mudah-mudahan kita semua dimudahkan di dalam membaca Al-Qur'an. Amin. Dan kita dimudahkan di dalam memurojaahnya juga di rumah-rumah kita. Dan Allah juga mudahkan kita, terpenting adalah untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran ini. Baik, setelah itu Anda serahkan kepada Pak Ketua untuk mengakhiri acara ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya yang telah lama duduk di depan kamera, hampir 2 jam ya. Standar halakoh ini 2 jam. Kayaknya standar yang ini 2 jam nih, karena banyak pertanyaan berkualitas nih Pak Ketua. Banyak pertanyaan berkualitas, tapi memang ya ini memang cara belajar kita ya. Tadi kita memancing setiap ayat, huruf-huruf yang panjang, huruf-huruf yang tebal, huruf-huruf yang ada unsur qalqalahnya, huruf-huruf yang ada unsur-unsur dengung. Jadi ini juga akan membiasakan pada waktu kita tilawah di rumah nanti. Terus terang saya sendiri suka kelewatan, bukan kelewatan malahan suka memanjangkan yang pendek. Ya, jadi karena terbiasa dengan takut pembacaan kita tidak mengalir, sehingga bacaan yang hanya 1 harokat yang tidak panjang kita baca panjang gitu. Jadi justru itu juga harus hati-hati. Karena kadang-kadang kita suka begitu, suka membaca, kok kepanjangan saya baca gitu, padahal cuma 1 harokat gitu. Jadi ini juga Mikir, Pak. Ya, mikir. Karena kita mikir, makanya ada bagusnya juga ya kalau kita talaki atau kita tilawah nggak usah berirama dulu, karena irama ini kadang-kadang memancing kita untuk mengkombinasikan berpikir. Betul, Pak. Jadi kita kadang-kadang suka mengambil napas ataupun berpikir sehingga nggak tahu huruf yang depan tadi itu. Jadi mata kiri juga harus jeli kan. Mata kanan ngelihat huruf, mata kiri kita membaca yang depan, kita harus jalan juga. Ini kenapa dibilang orang pembaca Quran itu otaknya lebih pintar, karena otak jalan terus. Apalagi Pak Agus sama Pak Sultan ini, Masya Allah ya. Mungkin satu hari 2 juz kali ya. Pak Sultan yang 2 juz, Pak Ketua. Masya Allah. Baik, 1 halaman aja kok. Iya. Masya Allah. Nah, ini ada juga nih pendatang baru nih ya, ahlan wasalan nih, Mas Sariful Akbar ya, sudah mau ikut join. Insya Allah minggu depan mungkin kita sambung lagi hari Jumat ya. Saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaannya ikut berhalakoh ini terus ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup karena waktu sudah hampir jam 7:30. Pak Api juga udah mulai mengantuk-antuk nih kayak Pak Pi. Bukan, udahan. Oh, olahraga. Masya Allah, Masya Allah. Jangan lupa tongkat, Pak. Iya. Besok minggu depan masih ada PR ya, masih ada PR Pak Arianto, baca basmalah ya, basmalahnya ada PR. Basmalah aja. Ya, terus tadi ada ada nasihat masalah huruf gho yang tidak boleh dikolkolahkan. Lalu Pak Rama juga ada PR juga mengenai huruf huruf ghoin. Masih mahrojnya masih di qaf ya, harus dimundurkan sedikit itunya itu. Lidah belakang itu mundurkan ke tenggorokan. Di belakang qaf. Ya, siap Pak Nur. Opung mungkin bisa japri nanti sama Ustaz Abu ya untuk ya, Opung. Boleh. huruf R ya.
Ya, Ustaz. Insya Allah pelan-pelan itu, Bung. Allah. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan dilanjutkan surat penutupan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.